Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube-nya Indra Yuliana Irhas. Nah, bagi yang belum kenal, salam kenal. Nama saya Indra Yuliana, pejuang CPNS pada tahun 2019 dan berhasil mendapatkan NIP pada tahun 2020. Dan Latsar Indra Yuliana pada tahun 2021 nih teman-teman. Jadi tahun lalu Indra baru-baru sudah latsar nih teman-teman. Jadi di sini saya akan berbagi pengalaman bagaimana sih proses latsar itu, apa-apa yang harus dilakukan, apa-apa saja tugasnya. Nah, di sini saya akan berbagi hal itu nih teman-teman. Jadi teman-teman yang berminat jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke? Nah teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya teman-teman. Jadi sekedar info saja nih teman-teman. Jadi kalau umpamanya kita sudah dinyatakan lulus tes CPNS dan sudah ada SKCPNS-nya nih teman-teman. Jadi kita punya suatu kewajiban untuk mengikuti prajabatan nih teman-teman. Jadi prajabatan itu selama 1 tahun. Proses apa ya namanya, proses baru calon CPNS calon PNS nih teman-teman. Jadi ceritanya kita masih 80%. Nah, pada saat 80% itu kita melakukan pelatihan dasar atau biasa disebut dengan latsar nih teman-teman. Nah, kalau untuk di KLHK itu kan sudah PKTBT ya teman-teman. Jadi yang sudah PKTBT dan sudah evaluasi, semoga nanti nilainya bagus-bagus ya teman-teman. Nah, pelaksanaan latsar itu teman-teman biasanya di KLHK menurut pengalaman Indra sendiri itu kan yang pertama PKTBT. Nah, yang PKTBT itu sudah dilalui oleh teman-teman. Kemudian yang kedua selanjutnya yaitu MOC. Ya, selanjutnya yaitu latsar aslinya nih teman-teman. Asli maksudnya di sini kita distance learning teman-teman. Jadi kita melakukan asinkronus sama sinkronus. Jadi kita belajar, terkadang kita belajar sendiri, kemudian terkadang kita masuk kelas, masuk di Zoom meeting, masuk pokoknya ada Widya Suara dari Pusdiklat yang akan memberikan kita materi nih teman-teman, yang akan memberikan kita tugas-tugas yang lumayan banyak lah tugasnya, tapi itu bisa membuat kita lebih paham sama apa yang akan dilakukan pada saat aktualisasi nanti nih. Jadi teman-teman harus benar-benar paham semua materi-materi. Kan kalau tidak salah tuh ada 4 agenda nih teman-teman. Nah, nanti itu ada agenda 1, agenda 2, agenda 3, kemudian agenda 4. Nah, di sini saya akan bahas itu semua. Jadi lanjut nonton terus ya. Oke? Hal yang perlu disiapkan untuk latsar yang pertamanya yaitu siapkan mental dan fisik nih teman-teman. Jadi teman-teman perlu menyiapkan mental dan fisiknya. Kenapa? Karena di sini kita diberikan banyak tugas nih teman-teman. Biasanya itu tugasnya 1 hari itu biasa 3-4. Tapi di situ ada juga umpamanya tugas kelompok nih. Tugas kelompok itu biasanya itu satu minggu jadwalnya. Tapi entah itu bikin video, entah itu bikin buat laporan. Intinya di situ kita dinilai kekompakannya dengan kelompok, kemudian individu. Nah, kalau untuk individu itu terkadang 1 hari itu bisa 2-3 nih teman-teman. Jadi benar-benar harus siapkan fisik. Nah, kalau untuk mentalnya siapkan mentalnya, jangan sampai nanti yang didapatkan itu Widya Suara yang killer nih teman-teman. Jadi kayak dosen-dosen killer yang di kampus seperti itu teman-teman. Jadi siapkan saja fisik dan mentalnya. Oke? Nah, yang kedua yaitu pelajari juknis kita nih teman-teman. Jadi tugas
dan fungsi kita sebenarnya itu apa, tupoksi kita sebenarnya itu apa, jabatan kita itu fungsinya apa sih. Nah di situ teman-teman harus pelajari, karena tugas-tugasnya itu kita itu harus buat apa ya, tugasnya itu isu-isu tentang jabatan kita. Jadi umpamanya nih aktualisasi kita nanti itu atau tugas-tugas kita itu biasanya disuruh cari isu tentang jabatan kita. Jadi teman-teman perlu tahu nih jabatan teman-teman itu seperti apa, tugasnya seperti apa. Jadi teman-teman bisa mendapatkan isu dari jabatan teman-teman tersebut. Oke? Yang ketiga, nah yang ketiga nih teman-teman, yang ketiga itu perlu tahu mengenai instansinya masing-masing. Jadi umpamanya nih organisasi atau instansi BKSDA. Nah BKSDA itu sebenarnya tugas dan fungsinya apa sih? Dia lebih pengelolaan kemana begitu. Maksudnya BKSDA itu lebih ke satwa gitu. Di situ teman-teman bisa mengambil isu-isu tentang satwa liar yang ada di BKSDA. Tapi kalau umpamanya teman-teman berada di PPI, jadi teman-teman bisa mengambil tentang kebakaran dan lain-lain. Nah seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman perlu tahu juga tentang instansi teman-teman seperti apa, kegiatan-kegiatannya seperti apa. Teman-teman juga bisa mengambil isu-isu mengenai yang di kantor seperti apa begitu. Kayak umpamanya teman-teman yang di analis di kepegawaian, analis ini itu dan lain sebagainya, teman-teman bisa ambil isu yang ada di kantor tersebut. Seperti itu teman-teman. Oh iya nih teman-teman, jadi teman-teman setiap tahapan di Latsar CPNS ini itu ada evaluasinya nih teman-teman. Jadi teman-teman harus benar-benar fokus, teman-teman harus benar-benar paham sama setiap tahapannya. Jangan sampai nanti teman-teman remedial atau dapat C atau ini, atau antara C-nya yang hilang. Kata Widya Iswara saya tahun lalu itu katanya antara C-nya yang hilang atau malah CPNS-nya sekalian yang hilang. Masa teman-teman sudah ini apalagi namanya berjuang habis-habisan pas tes CPNS, tapi gara-gara tidak lulus Latsar ini, malah sia-sia perjuangannya selama ini. Jadi teman-teman benar-benar harus semangat untuk mendapatkan atau menghilangkan huruf C tersebut. Jadi dapat PNS, dapat SKPNS 100%. Oke teman-teman. Nah teman-teman, jadi kegiatan Latsar ini itu terbagi atas 4 agenda nih teman-teman. Jadi ada 4 agenda. Agenda pertama itu kita dikasih materi tentang wawasan kebangsaan, kemudian kesiapsiagaan bela negara, kemudian kita diajar nih di sini di agenda pertama ini kita diajar tentang isu-isu kontemporer. Nah kalau untuk yang isu kontemporer di sini kita benar-benar harus paham nih teman-teman, karena rata-rata di tugas-tugas selanjutnya itu kita disuruh bahas tentang isu-isu nih teman-teman. Jadi teman-teman harus benar-benar paham ya pas agenda pertama ini. Oke? Jadi yang kedua itu adalah nilai dasar ASN nih teman-teman. Agenda kedua nilai dasar ASN, yaitu dia bisa kayak nasionalisme seperti apa, apalagi ya, akuntabilitas, komitmen mutu. Nah yang seperti itu teman-teman nanti dipelajari. Anti korupsi, seingat itu cuma itu. Kemudian pokoknya ada 9 nih teman-teman nilai dasar ASN yang harus dipelajari. Kalau nggak salah 9 ya, kayaknya itu deh. Itu. Kemudian yang ketiga, agenda yang ketiga itu kita diajar tentang pelayanan publik, manajemen ASN, kemudian goal of government, bagaimana kita berhubungan dengan instansi-instansi lain begitu teman-teman. Kemudian di agenda keempat itu kita
melakukan aktualisasi nih teman-teman. Jadi di agenda keempat ini kita memiliki setiap kelompok itu ada coachnya. Jadi di sini kita diajar sih untuk aktualisasi nih teman-teman di instansi kita. Jadi selama 1 bulan itu kita aktualisasi. Oke teman-teman. Nah, jadi untuk gambarannya, gambaran aktualisasinya nih teman-teman. Jadi nanti pada saat aktualisasi itu kita ada coachnya, kemudian coach kita itu suruh cari 4 isu. Nah, 4 isu itu sesuai dengan jabatan kita. Pokoknya dari 4 isu ini harus ada core isunya nih teman-teman. Jadi harus pilih 1 isu yang nantinya akan jadi judul kita. Nah, jadi kita membuat judul, mengajukan judul nih teman-teman. Jadi mirip kalau pada saat skripsi, hampir mirip nih teman-teman. Jadi kita mengajukan judul ke dosen, kemudian tapi di sini coach Indra itu dulu harus minimal 4 judul nih dikasihkan, judulnya apa, kemudian pas di situ yang paling penting yang paling sesuai dengan jabatan Indra yang mana, kemudian itulah yang akan dijadikan judul kita. Nah, setelah kita membuat judulnya nih, sudah ada core isunya, jadi kita membuat proposalnya nih teman-teman. Jadi proposal atau biasa disebut dengan rancangan aktualisasi. Nah, rancangan kita itu seperti apa, kita mau bikin apa sehingga isu ini bisa terselesaikan dengan baik. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi pada saat kita sudah selesai nih teman-teman, sudah selesai rancangan aktualisasinya, kita presentasi juga nih teman-teman. Jadi kita melakukan presentasi di depan penguji, coach, sama mentor kita. Mentor kita itu dari instansi kita nih teman-teman. Umpamanya kita berada di seksi jadi biasanya itu yang jadi mentor kita itu kepala seksinya, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, setelah proposal itu kita melakukan aktualisasi nih teman-teman selama 4 minggu. Nah, jangan bilang kita cuma melakukan sesuai kita bisa berleha-leha tanpa melakukan rancangan aktualisasi kita. Tidak teman-teman, kita harus membuat laporan per minggu. Jadi setiap minggu itu teman-teman bikin apa, rancangan yang sudah dilakukan apa. Jadi teman-teman tidak bisa berleha-leha seperti nanti aja deh pas mau mau berakhir di minggu terakhir baru bikin hasilnya. Tidak teman-teman, teman-teman harus bikin laporan setiap minggu. Jadi teman-teman tidak bisa berleha-leha dengan tenang. Setelah 4 minggu nih teman-teman, jadi ada laporan 4 minggu. Nah, setelah itu kita presentasi hasil nih teman-teman. Jadi ada coach, mentor, sama penguji lagi nih teman-teman. Jadi kita presentasi mengenai hasil yang telah dilakukan sesuai dengan rancangan aktualisasi kita. Nah, teman-teman itu harus memperlihatkan ke coach, mentor, dan pengujinya yang terbaik nih teman-teman, karena nanti itu ada peserta terbaik setiap kelompok. Jadi setiap kelompoknya itu ada yang terbaik nih teman-teman. Jadi yang bureng-bureng entah bureng-bureng apalah dulu pas kuliah, tunjukkan kemampuan kalian. Jadi yang benar-benar fresh otaknya, yang benar-benar rajin, yang benar-benar selalu bertanya apa dan lain sebagainya, yang terbaik lah di
kelompok itu dia akan mendapatkan sertifikat nih teman-teman. Lumayan kan buat dupak. Oke teman-teman. Setelah itu sudah deh teman-teman. Kalau kemarin itu saya dari bulan 4 sampai bulan Agustus baru selesai presentasi teman-teman. Jadi maksudnya selesai latsarnya itu dari April sampai Agustus teman-teman. Jadi lumayan lama lah latsar dengan latsar online. Jadi berdoa aja teman-teman, semoga latsar teman-teman itu sudah offline teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu lagi, maksudnya teman-teman bisa lebih akrab dengan teman kelompoknya, bisa lebih enjoy mengerjakan tugasnya karena banyak temannya. Jadi berdoa aja teman-teman, semoga offline ya latsarnya, amin. Nah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Semoga bisa memberikan gambaran ke teman-teman langkah-langkah apa sih yang perlu dilakukan pada saat latsar, gambarannya pada saat latsar seperti apa sih. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman, amin. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Dadah, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Teman-teman tulis di kolom komentar ya, Indra harus bikin video apa lagi sih. Oke, dadah.